Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari dari PBSI 5B, NIM 18010404068. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi yang dipelajari dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Bahasa Indonesia semester 5. Berikut materi yang pertama. Materi yang pertama ada teori belajar kognitivisme. Teori kognitif dipelopori oleh Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Pengertian teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memperoleh informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Hal ini berlawanan dengan teori behavioristik. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Adapun ciri-ciri dari teori belajar kognitivisme. 1. Perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya. 2. Mementingkan keseluruhan atau holistik dibandingkan bagian-bagian. 3. Mementingkan peranan fungsi kognitif. 4. Mengutamakan keseimbangan dalam diri individu. 5. Perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa kini. 6. Pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kognitif. 7. Ciri khas dalam pemecahan menurut teori kognitif adalah adanya insight. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Brunner, dan Piaget. Dari ketiga peneliti ini masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan atau organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Brunner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungannya. Sementara menurut Piaget, pengetahuan terbentuk melalui proses, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kemudian materi yang kedua ada teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme. Pelopor dari teori konstruktivisme ialah Jean Piaget, Brunner, dan Vygotsky pada awal abad 20-an yang memiliki pandangan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif, melainkan secara aktif. Konsep utama dalam teori konstruktivisme yaitu peserta didik akan aktif mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Hal ini memiliki arti bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, dan menemukan. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofis. Pembelajaran konseptual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Menurut konstruktivisme, pengetahuan bukanlah hal yang statis dan deterministik, tetapi suatu proses menjadi tahu. Konstruktivisme menganggap bahwa manusia mampu mengkonstruk atau membangun pengetahuan setelah ia berinteraksi dengan lingkungannya.
Materi selanjutnya ada teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektik. Maksudnya, teori ini dapat dimanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Tokoh penganut aliran humanistik diantaranya Kolb dengan konsepnya tentang 4 tahap dalam belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi dan eksperimentasi aktif. Honey dan Mumford menggolongkan siswa dalam belajar menjadi 4, yaitu aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Materi selanjutnya ada teori kecerdasan ganda. Howard Gardner memperkenalkan dan sekaligus mempromosikan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan kecerdasan ganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada satuan kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan semua kecerdasan bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Pokok pemikiran yang dikemukakan Gardner adalah A. Manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperkuat kecerdasan. B. Kecerdasan selain dapat berubah dapat pula diajarkan kepada orang lain. C. Kecerdasan merupakan realitas yang majemuk yang muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem otak atau pemikiran manusia. D. Pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya, dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu, seluruh macam kecerdasan bekerja sama, kompak dan terpadu. Howard Gardner tahun 1983 mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 7 jenis kecerdasan dasar, yaitu 1. Kecerdasan bahasa atau verbal, 2. Kecerdasan matematis logis, 3. Kecerdasan spasial atau ruang, 4. Kecerdasan kinetetis jasmani, 5. Kecerdasan musikal, 6. Kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir 7. Kecerdasan intrapersonal. 3 kecerdasan lagi yang muncul kemudian adalah 1. Kecerdasan naturalis, 2. Kecerdasan spiritual, dan yang terakhir 3. Kecerdasan eksistensial. Dari selanjutnya ada berbagai teori belajar dan pembelajaran. Dalam materi ini ada beberapa subbab pembahasan yang harus dibahas. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori pembelajaran kognitif. Ketiga, teori belajar humanistik. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, teori belajar behavioristik. Dalam teori ini, proses pembelajaran lebih mementingkan pada stimulus atau rangsangan dan respon yang dilakukan oleh siswa. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sedangkan menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Seorang pendidik dapat memberikan stimulus berupa apa saja yang dapat merangsang terjadinya belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua ada teori pembelajaran kognitif. Teori kognitif mempunyai pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Teori belajar konstruktivisme, teori ini merupakan teori dari Piaget.
Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Siswa akan memiliki pengetahuan dengan cepat jika ia belajar langsung dari realitas yang ada dalam masyarakat. Penekanan teori konstruktivisme adalah proses untuk menemukan teori yang dibangun dari realitas lapangan, bukan untuk membangun kualitas kognitif siswa. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanisasi, sehingga lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dari dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adanya kelemahan pada masing-masing teori merupakan salah satu hal yang mendorong mengapa teori yang satu bergeser ke teori yang lain, serta keinginan untuk memperbaiki pembelajaran. Berikutnya ada pengertian bahasa dan fungsi umum bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Menurut Wibowo dalam bukunya tahun 2001 halaman 3. Hampir senada dengan pendapat Wibowo, menurut Walija dalam bukunya tahun 1996 halaman 4 mengungkapkan definisi bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Berikutnya ada fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya, bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Ide, keinginan, gagasan, dan lain-lain disampaikan lewat bahasa. Dalam literatur bahasa, dirumuskannya fungsi bahasa secara umum bagi setiap orang adalah 1. Sebagai alat komunikasi, 2. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, 3. Sebagai alat kontrol sosial, 4. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Berikutnya ada fungsi khusus bahasa. Menurut Jacobson tahun 1960 membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, kognitif, referensial, poetik, fatik, dan metalingual. Ahli bahasa yang gagasannya terilhami oleh Buhler ini mendasarkan pembagiannya atas tumpuan perhatian atau aspek. Seperti kita ketahui bahwa bahasa memiliki 6 aspek, yakni aspek addressor, konteks, message, kontak, kode, dan address. Apabila tumpuannya pada si penutur, maka fungsi bahasanya emotif. Apabila tumpuan pembicaraannya pada konteks, maka fungsi bahasanya referensial. Apabila tumpuan pembicaraan pada amanat, maka fungsi bahasanya puitik. Apabila tumpuan pembicaraan pada kontak, maka fungsi bahasanya fatik. Apabila tumpuan pembicaraan pada kode, maka fungsi bahasanya metalingual. Apabila tumpuan pembicaraan pada lawan bicara, maka fungsi bahasanya kognitif. Kemudian ada fungsi khusus bahasa penjelasan dari ke-6 fungsi tersebut. 1. Fungsi emotif, misalnya apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, sedih, dan sebagainya. Jika kita membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu, maka hal tersebut tercakup di dalam fungsi referensial. Jika kita menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu, fungsi bahasa yang terlibat adalah fungsi puitik. Istilah puitik ini barangkali agak membingungkan karena di dalam bidang sastra sudah dipergunakan untuk konsep tertentu yang sangat berbeda dengan istilah puitik yang dipergunakan di dalam fungsi bahasa versi Jacobson ini.
Selanjutnya, apabila kita di dalam berbicara sekedar ingin mengadakan kontak dengan orang lain, maka fungsi bahasa yang terlibat adalah fungsi fatik. Orang Jawa apabila berpapasan dengan orang yang sudah dikenal selalu menggunakan fungsi fatik ini dengan ucapan monggo atau dengan kalimat tanya badhe tindak pundi, yang kesemuanya itu tiada maksud lain kecuali sebagai alat kontak semata. Apabila kita berbicara masalah bahasa dengan menggunakan bahasa tertentu, maka fungsi bahasa di situ adalah metalingual. Selanjutnya, apabila kita berbicara atau berbahasa dengan tumpuan pada lawan tutur, misalnya agar orang yang kita ajak berbicara tidak tersinggung atau agar lawan bicara kita senang, maka fungsi bahasa tersebut adalah kognitif. Materi selanjutnya ada strategi pemerolehan bahasa. Strategi pemerolehan bahasa. Strategi yang sering dilakukan oleh seorang anak untuk mendapatkan bahasa pertama adalah 1. Mengingat, 2. Meniru, 3. Mengalami langsung, 4. Bermain. Menurut Kistner et al. Tahun 2015. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Mengingat. Mengingat memainkan peranan yang cukup penting dalam pemerolehan bahasa. Setiap pengalaman indrawi yang dilalui anak dicatat dalam benaknya. Ketika dia menyentuh, menyerap, mencium, mendengar, dan melihat sesuatu, memori anak akan merekamnya. Ingatan itu akan semakin kuat apabila penyebutan akan benda atau peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Dengan cara ini, anak akan mengingat bunyi, kombinasi bunyi atau kata, dan sekaligus mengingat pula cara mengungkapkannya. Seorang anak yang daya ingatannya bagus, dia akan lebih cepat memperoleh bahasa. 2. Meniru. Dalam belajar bahasa, anak pun menggunakan strategi peniruan. Peniruan di sini berarti mencontoh secara kreatif atau menginspirasi. Peniruan yang dilakukan anak tidak selalu berupa pengulangan yang persis sama atas apa saja yang didengarnya, tetapi juga ada varian-varian tertentu sesuai dengan apa yang didengarnya. Di satu sisi, anak secara bertahap dapat memahami dan menggunakan tuturan yang lebih rumit. Di sisi lain, secara bersamaan anak pun membangun suatu sistem bahasa yang kemungkinan dia mengerti dan memproduksi tuturan dalam bentuk dan jumlah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, seringkali orang tuanya sulit untuk memahami bahasa anaknya yang baru dalam taraf memperoleh bahasa ini. 3. Mengalami langsung. Strategi lain yang mempercepat anak menguasai bahasa pertamanya adalah mengalami langsung. Kegiatan berbahasa dalam konteks nyata ini sangat efektif bagi anak dalam memperoleh bahasa. Dengan mengalami langsung ini berarti anak setiap detik melakukan praktik berbahasa. Anak menggunakan bahasanya baik ketika berkomunikasi dengan orang lain maupun sewaktu ia sedang sendirian. Dia menyimak dan berbicara langsung dan sekaligus memperoleh tanggapan dari mitra bicaranya. Dari tanggapan yang diperolehnya, secara tidak sadar anak memperoleh masukan tentang kewajaran dan ketepatan perilaku berbahasanya, dan dalam waktu yang sama juga si anak mendapat masukan dari tindak berbahasa yang dilakukan oleh mitra berbicaranya. 4. Bermain. Kegiatan bermain juga merupakan strategi yang sangat baik bagi anak untuk memperoleh bahasa. Dengan bermain, jiwa anak merasa senang, sehingga tanpa terasa dia dapat memperoleh masukan tentang bahasa. Oleh karena itu, bermain sangat penting untuk mendorong pengembangan kemampuan berbahasa anak. Dalam bermain, si anak kadang berperan sebagai orang dewasa, sebagai penjual, atau sebagai pembeli. Dalam bermain dagang-dagangan misalnya, ibu, bapak, atau anak masing-masing menjalankan peranannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini, konsentrasi anak adalah pada permainan itu, sehingga dirinya tanpa terasa mendapatkan asupan bahasa yang banyak karena dalam permainan dagang-dagangan itu secara otomatis ada komunikasi antara pembeli dan penjual. Tanpa terasa, anak telah melakukan komunikasi itu.
Demikian pula dalam permainan yang lain, misalnya dokter-dokteran atau sekolah-sekolahan. Materi berikutnya ada faktor-faktor pemerolehan bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Yang pertama ada faktor biologis. Setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau alami yang memungkinkannya menguasai bahasa. Potensi alami itu bekerja secara otomatis. Menurut Petri tahun 2006 menyebut potensi yang terkandung dalam perangkat biologis anak dengan istilah piranti pemerolehan bahasa. Menurut Santrok tahun 1994, dengan piranti itu anak akan menercap sistem suatu bahasa yang terdiri atas subsistem fonologis, tata bahasa, kosakata, dan pragmatik, serta menggunakannya dalam berbahasa. Dalam proses berbahasa, seseorang dikendalikan oleh sistem syaraf pusat yang ada di otaknya. Pada belahan otak sebelah kiri dikendalikan oleh sistem syaraf pusat yang mengontrol produksi atau penghasilan bahasa, seperti berbicara dan menulis. Pada belahan otak sebelah kanan terdapat wilayah Wernicke yang mempengaruhi, dan bagian otak itu terdapat wilayah otot suplementer. Bagian ini berfungsi untuk mengendalikan unsur fisik penghasil ujaran. Berdasarkan tugas tenaga bagian otak itu, alur penerimaan dan penghasilan bahasa dapat disederhanakan. Bahasa didengarkan dan dipahami melalui daerah Wernicke. Isyarat bahasa itu kemudian dialihkan ke daerah Broca untuk mempersiapkan penghasilan balasan. Selanjutnya, isyarat tanggapan bahasa itu dikirimkan ke daerah motor, seperti alat ucap, untuk menghasilkan bahasa secara fisik. Faktor yang kedua ada faktor lingkungan sosial. Untuk memperoleh kemampuan berbahasa, seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Menurut Syarifuddin dalam bukunya tahun 2011, anak yang secara sengaja dicegah untuk mendengarkan sesuatu atau menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi tidak akan memiliki kemampuan berbahasa. Hal demikian ini terjadi sebab bahasa yang diperoleh anak tidak diwariskan secara genetis atau keturunan, tetapi didapat dalam lingkungan yang menggunakan bahasa. Lingkungan sosial tempat anak tinggal dan tumbuh, seperti keluarga dan masyarakat, merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pemerolehan bahasa anak. Lingkungan sosial sangat berkaitan dengan perangkat biologis yang telah dimiliki anak sejak lahir. Walaupun unsur biologis anak normal, dia masih tetap memerlukan lingkungan sosial untuk mendapatkan kemampuan berbahasanya. Kaitan keduanya sangat erat dan tak terpisahkan. Kehilangan salah satu dari keduanya akan mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa. Jika disederhanakan, piranti biologis adalah wadah atau alat, maka lingkungan berperan memberi isi atau muatan. Faktor yang ketiga ada faktor intelijensi. Intelijensi adalah daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Henia dalam bukunya tahun 2006 mendefinisikannya sebagai kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Intelijensi ini bersifat abstrak dan tak dapat diamati secara langsung. Pemahaman tentang tingkat intelijensi seseorang hanya dapat disimpulkan melalui perilakunya. Anak yang bernalar tinggi belum tentu lebih sukses daripada anak yang berdaya nalar pas-pasan, kecuali anak-anak yang sangat rendah intelijensinya, misalnya debil, imbisil, dan idiot. Anak yang berintelijensi tinggi biasanya lebih cepat memperoleh bahasa daripada anak yang berintelijensi di bawahnya. Faktor yang keempat ada faktor motivasi. Menurut Halliday dalam bukunya tahun 2004 menyatakan bahwa kekuatan motivasi dapat menjelaskan mengapa seorang anak yang di bawah normal dapat sukses mempelajari bahasa ibunya. Sumber motivasi itu ada dua, yaitu dari dalam dan dari luar diri anak. Dalam belajar bahasa, seorang anak tidak terdorong demi bahasa sendiri. Dia belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat genetik atau keinginan untuk berkomunikasi, seperti lapar, haus, serta perlu perhatian dan kasih sayang.
menurut Harmer tahun 2007. Inilah yang disebut motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Untuk itulah mereka memerlukan komunikasi dengan sekitarnya. Kebutuhan komunikasi ini ditunjukkan agar dia dapat dipahami dan memahami guna mewujudkan kepentingan dirinya. Dalam perkembangan selanjutnya, si anak merasakan bahwa komunikasi bahasa yang dilakukan membuat orang lain senang dan gembira. Kondisi ini memacu anak untuk belajar dan menguasai bahasanya lebih baik lagi. Materi berikutnya atau materi yang terakhir ada teknik pembelajaran bahasa. Yang pertama, teknik pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah istilah yang sering digunakan untuk teknik pembelajaran ekspositoris atau teknik penyampaian semacam kuliah, atau sering juga digunakan istilah chalk and talk menurut Syarifuddin tahun 2011. Teknik pembelajaran langsung merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam teknik ini guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui teknik ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur. 2. Teknik pembelajaran cooperative learning. Teknik pembelajaran cooperative learning adalah teknik pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas, menurut Rehalat tahun 2014. Melalui cooperative learning, siswa didorong untuk bekerja sama secara maksimal sesuai dengan keadaan kelompoknya. Kerjasama di sini dimaksudkan setiap anggota kelompok harus saling membantu. 3. Teknik pembelajaran problem solving. Mengajar memecahkan masalah berbeda dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Ada beberapa ciri teknik pembelajaran dengan pemecahan masalah. Pertama, siswa bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok kecil. Kedua, pembelajaran ditekankan kepada materi pelajaran yang mendukung persoalan-persoalan untuk dipecahkan dan lebih disukai persoalan yang banyak kemungkinan cara pemecahannya. Ketiga, siswa menggunakan banyak pendekatan dalam belajar. Keempat, hasil dari pemecahan masalah adalah tukar pendapat atau sharing di antara semua siswa. Yang keempat, ada teknik pembelajaran mengulang. Teknik mengulang merupakan teknik pembelajaran sederhana yang digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafal saja, menurut Han N. Chan tahun 2010. Contoh lain dari teknik sederhana adalah menghafal nomor telepon, arah tempat, waktu tertentu, daftar belanjaan, dan sebagainya. Memori yang sudah ada di pikiran dimunculkan kembali untuk kepentingan jangka pendek, seketika dan sederhana. Penyerapan bahan belajar yang lebih kompleks memerlukan teknik yang kompleks pula. Yang kelima ada teknik pembelajaran elaborasi. Teknik elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna, menurut Kittner et al. Tahun 2015. Dengan teknik elaborasi, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Teknik elaborasi membantu pemindahan informasi baru dari memori di otak yang bersifat jangka pendek ke jangka panjang dengan menciptakan hubungan dan gabungan antara informasi baru dengan informasi yang pernah ada. Beberapa bentuk teknik elaborasi adalah pembuatan catatan, analogi, dan PQ4R. Berikutnya ada teknik pembelajaran organisasi. Teknik organisasi membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian baru. Teknik organisasi terdiri atas pengelompokan ulang ide-ide atau istilah menjadi subset yang lebih kecil. Teknik tersebut juga berperan sebagai pengidentifikasian ide-ide atau fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih besar, menurut Niazi tahun 2011. Bentuk teknik organisasi adalah outlining,
yaitu membuat garis besar. Siswa belajar menghubungkan berbagai macam topik atau ide dengan beberapa ide utama. Mapping yang lebih dikenal dengan pemetaan atau konsep dalam beberapa hal lebih efektif daripada outlining. Mnemonik membentuk kategori khusus dan secara teknis dapat diklasifikasikan sebagai satu strategi elaborasi atau organisasi. Yang terakhir ada pendekatan, metode, strategi, dan model. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Menurut Gustin dalam bukunya tahun 2013, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengarahkan pembelajaran bahasa pada tujuan pembelajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Menurut Eli tahun 1996, pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa atau untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Berdasarkan prinsip pendekatan komunikatif, pengajaran menulis harus diarahkan pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kedua adalah pendekatan integratif. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang harus dilaksanakan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam suatu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan, menurut Barnes dan Fitgen tahun 2002. Dalam pembelajaran kalimat tunggal, misalnya, siswa diminta untuk membaca sebuah teks yang telah disediakan oleh guru. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang berfokus pada cara belajar siswa aktif menurut Bonwill dan Eison tahun 1991. Pendekatan ini juga diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa, artinya siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa diharapkan dalam pendekatan ini adalah keaktifan siswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan atau presentasi tentang topik yang telah disediakan oleh guru. Dalam pendekatan ini, guru sebagai fasilitator. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan kooperatif. Pendekatan ini digunakan dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Peran guru dalam pendekatan ini memperhatikan keaktifan masing-masing individu dalam kelompok. Pendekatan yang kelima adalah pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Menurut Elliot dan Truss tahun 2002. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pembelajaran yang bagaimana yang sekiranya diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Selain untuk menentukan metode dan teknik pembelajaran, pendekatan tujuan ini juga dapat bermanfaat untuk mengarahkan kegiatan siswa. Pendekatan yang keenam adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah menurut Bonwill dan Eison tahun 1991. Atas dasar anggapan tersebut timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dalam hal ini, pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting dan jelas.
Aspek kognitif bahasa juga diutamakan dalam pendekatan ini. Dengan pendekatan struktural ini diharapkan siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Pendekatan yang ketujuh adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau CTL merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Menurut Barnes dan Vitgen tahun 2002, pendekatan ini juga mampu mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Berikutnya ada metode pembelajaran bahasa Indonesia. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat beberapa metode baik yang berpusat pada guru atau ekspositori maupun yang berpusat pada siswa atau discovery. Menurut Sibarani tahun 2006, metode yang berpusat pada guru antara lain ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Metode yang berpusat pada siswa antara lain eksperimen, diskusi, kerja kelompok, sosiodrama, dan bermain peran. Yang pertama ada metode ceramah, merupakan penuturan secara lisan oleh guru kepada siswa. Yang kedua, metode tanya jawab merupakan metode mengajar yang dalam pelaksanaannya guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual kepada siswa atau sebaliknya. Yang ketiga ada metode diskusi, yaitu sebuah metode yang mengajarkan dalam pelaksanaannya untuk membentuk kelompok yang tugas utama kelompok adalah mendiskusikan beberapa materi suatu masalah yang diberikan oleh guru. Yang keempat, metode kerja kelompok adalah metode yang menerapkan kerjasama antara individu dalam satu kelompok. Dalam hal ini, kekompakan kelompok perlu diprioritaskan dalam penilaian. Dengan metode ini, siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima, metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara guru memeragakan materi yang disampaikan oleh guru. Metode eksperimen merupakan metode dalam pembelajaran bahasa yang pelaksanaannya adalah dengan cara membuat uji coba tentang sesuatu yang menjadi materi pembelajaran. Berikutnya ada metode sosiodrama atau bermain peran, merupakan metode pembelajaran yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara mendramatisasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Berikutnya ada metode tugas dan resitasi, adalah metode pembelajaran yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari sesuatu, kemudian siswa melaporkan hasilnya. Yang kesembilan ada metode karya wisata, merupakan metode pembelajaran yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara guru mengajak siswa ke suatu objek tertentu dalam kaitannya dengan mata pelajaran di sekolah. Yang ke-10, metode drill atau pemberian latihan, merupakan cara pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru memberikan latihan-latihan terhadap apa yang dipelajari. Yang ke-11 ada metode debat, merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi debat dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra. Yang ke-12 ada metode pemecahan masalah atau problem solving, adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Kemudian ada strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi dapat diartikan pula sebagai upaya untuk mensiasati agar tujuan suatu kegiatan dapat dicapai. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia secara cermat yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Agar pembelajaran berbahasa memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi 7 kriteria. Kriteria pertama adalah relevan dengan tujuan pembelajaran.
Kriteria kedua adalah bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Kriteria ketiga adalah mampu mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun kelompok. Kriteria keempat adalah memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Kriteria kelima adalah mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kriteria keenam adalah mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit. Kriteria ketujuh atau kriteria yang terakhir menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Kemudian ada model pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. 1. Ada student facilitator and explaining. 2. Problem based introduction atau pembelajaran berdasarkan masalah. 3. Ada kepala bernomor. 4. Word square. 5. Explicit instruction. 6. Complete sentence. 7. Artikulasi. 8. Student teams. Achievement division atau STAD. Demikian video pembelajaran dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.